saya bersama Pak Suhadi lagi untuk membicarakan isu yang gak kunjung kelar dan melebar kemana-mana, yaitu soal tuduhan ijazah palsu yang tadinya ke Pak Jokowi sekarang melebar ke Gibran. Iya. dan kemarin sempat kita singgung juga Iya, Pak waktu kita ngobrol sebelumnya itu, bahwa Pak Jokowi kan bilang jangan-jangan nanti jangan etes juga gitu loh. Tapi ini yang menarik ya, dan agak bikin miris itu ya. Kebohongan yang narasi tentang masif ya, kebohongan masif yang dikemukakan oleh Roy Suryo CS itu begitu leluasa dan sering banget tampil di TV-TV mainstream ya. Ya. Dengan pasti itu kan jangkauannya nasional gitu ya. Dengan hal-hal yang sangat kebodohannya itu betul-betul kebohongannya itu betul-betul gampang sekali dipatahkan gitu. Misalnya yang sebelumnya itu Pak yang bahwa Gibran, ini Roy Suryo ini bilang bahwa dia pernah sekolah SMA Santo Yosef di Solo hanya 2 tahun dan DO karena narkoba gitu. Langsung dibantah sama pihak Santo Yosefnya Gibran, nggak pernah sekolah di sini. Jadi terus ya yang terbaru yang di CNN juga Roy Suryo juga bilang bahwa ijazahnya Gibran kan pernah ditunjukkan, itu kan dari University of Bradford. Terus dia bilang University of Bradford itu di UK, bukan di Singapura. Bukan di Singapura. Nah itu kan gampang sekali untuk dipatahkan karena iya kan memang ini kerjasama dengan sebuah lembaga di Singapura yang The Management Development Institute of Singapore itu punya kerjasama dengan sejumlah universitas termasuk University of Bradford dan ijazahnya pun ya ijazah Bradford gitu loh. Bukan yang lain. Bukan ijazah MDIS gitu. Betul. Ini ada komentar yang menarik Pak dari ininya ya, di kontennya, potongan konten di CNN itu Pak, yang Roy Suryo bilang kejanggalan ijazahnya Gibran. Ada komentar, Roy Suryo ini ternyata wawasannya bagai katak dalam tempurung. Di Singapura itu ada 229 afiliasi resmi dari universitas luar negeri, termasuk Bradford di nomor 131. Ijazahnya ya dari Bradford, UK. Tapi lokasinya itu di Singapura gitu. Jadi gini aja kan gampang sekali dipatahkan, tapi kebohongan seperti ini begitu masif muncul, begitu sering di media mainstream. Nah, gimana Pak Suhadi membacanya ini? Karena Pak Suhadi sudah lama kita bicara soal narasi ijazah palsu ini, Pak. Tapi kan nggak beres-beres nih. Jadi monggo Pak Suhadi, gimana ngelihatnya? Jadi dalam konteks yang sekarang ini kan sepertinya yang mau bergeser nih dari Pak Jokowi kepada Gibrannya sekarang. Mau bergeser. Kenapa sih seperti itu? Barangkali ini udah nggak menarik lagi. Berita-berita berkaitan dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi udah nggak menarik lagi. Barangkali dia mau mencari nuansa yang baru atau keadaan-keadaan yang baru, barangkali ini menarik. Kalau cuma melihat dari konteks dalam persoalan-persoalan seperti ini kan perbuatan-perbuatan jahat sebetulnya ya. Kenapa saya katakan ini perbuatan jahat? Masa sih seorang Roy Suryo berani-beraninya ngomong-ngomong seperti itu gitu kan? Ya, karena sekarang berkaitan dengan masalah fitnah dan lain sebagainya, terkait masalah ijazahnya Gibran yang dikeluarkan dari Singapura itu kan sebetulnya bisa di-googling dulu. Bener enggak dikeluarkan dari universitas tersebut? Bener enggak universitas itu ada di Singapura? Ya, bener enggak keberadaannya Gibran itu sekolah di sana? Katanya peneliti. Kok main asal asbun gitu loh, asal bunyi gitu kan dalam persoalan ini. Ini yang kita sesalkan. Karena kenapa? Kita lihat negara Singapura itu kan negara yang sangat maju. Baik dari segi peradaban, baik dari segi pendidikan, baik juga dari segi hal-hal yang sifatnya hukum dalam konteks ini. Mungkin dia hanya membayangkan bahwa apa yang udah di-framing berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang katanya dibuat di Pramuka dan lain sebagainya itu mungkin juga mau diterapkan di sini. Tetapi ini kan negaranya berbeda dalam kaitan ini. Singapura loh di mana penegakan hukum itu sangat luar biasa. Bisa dikatakan di sana
zero KKN ya, zero korupsi ya. Hmm. Kalau bisa dikatakan seperti itu di sana seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan yang menurut saya ini seperti ini, itu nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin lah itu dilakukan ya. Berkaitan menyangkut masalah kemudian dia membacanya bahwa, oh ini kok jadi setingkat sarjana ya berkaitan dengan menyangkut masalah ini. Tadi saya sebelum ke sini, saya dengar dari cerita orang yang tahu tentang seluk-beluk di sana. Jadi sebetulnya kalau mau sekolah di sana itu Ke ya, Singapura. itu ke Singapura ya, itu kalau dari SMP itu lebih mudah ya. Hmm. Jadi kalau saya membacanya, ini mungkin Gibran pada waktu masuk ke sana itu langsung dari SMP, bukan setara SMA-nya, Iya, iya. bukan ya, tapi dari SMP. Makanya di situ dikumulasikan bilangan tahunnya itu menjadi sekian, bukan lagi kelulusan menyangkut masalah kesetaraan SMA-nya, tapi langsung ke masalah kesarjanaannya ya, gitu. Kalau saya melihat dari Iya, situ iya, iya. konteksnya. Nah, terus kemudian apa yang salah di dalam persoalan ini gitu kan, ya. Ini kan kalau saya lihat, ini kan kelihatannya framing yang dibangun ini tanpa data ini menurut saya. Ya kenapa saya katakan seperti itu? Ya dia asal ngecap aja gitu kan. Nah, terus kemudian ini menarik nih bagi bagi saya. Sebelumnya kan ada gugatan dulu nih, Iya. ada gugatan nih dari seseorang. Ini pernah juga kita bahas di El Sinta berkaitan dengan gugatan ini. Yang Ya, yang 100 namanya triliun. Subhan kalau Iya. nggak salah ya. Iya. Itu nggak tanggung-tanggung itu 125 triliun loh yang digugat. Waduh, luar biasa saya lihat dalam persoalan ini. Terus kemudian dia juga mengatakan kalau ini nanti dapat, kata si penggugatnya itu ya, ini untuk negara gitu kan. Seolah-olah ya gugatan dia ini mempunyai kaitan kepada negara gitu kan. Nah ini kan menjadi persoalan. Nah kalau kita lihat dari satu cerita berkaitan masalah gugatan tadi terus dihubungkan dengan Roy Suryo, kok kayaknya nyambung. Ada kepentingan yang bersenyawa yang memang tujuannya merusak nama baik seseorang. Gitu loh ya. Gugatan kemudian memframing lagi di media mainstream ya Ya. berkaitan dengan masalah ijazah yang diduga oleh Roy Suryo ini palsu gitu kan. Ini kan sesuatu yang menurut saya jahat. Ya, Menurut ya. saya nggak benar gitu. Ya ini polanya agak mirip dengan yang itu ya, Betor dulu ya. Ya, Betor kan melemparkan isu soal betul. pasar pramuka gitu Betul kan. betul, Terus heeh, dimakan sama Roy Suryo CS. betul, Di heeh. disebarkan juga. Ini juga gitu ya, ada gugatan terus disebarkan juga sama Ya, sama Roy Suryo ya CS gitu betul. ya. Jadi istilahnya ya, supaya menjadi rame wilayah kerjanya ya, ini ada dua tugas ya. Iya, iya, iya. Tugas yang menggugat, kalau dulu Bentor tugas yang mengatakan bahwa dia katanya bagian daripada pembuat ijazah itu, kalau ini orang yang menggugat dulu, dia yang kemudian meramaikan, memframing masalah ini gitu. Loh, kalau saya lihat seperti ini, tujuan Roy Suryo itu sebetulnya apa? Kok intelektualnya nggak dipakai? Karena kenapa saya katakan intelektualnya nggak dipakai? Tadi saya katakan kan, harusnya kan sebelum ngomong, sebelum bicara, itu kan mengkaji dulu. Data yang dia mau framingkan atau dia mau ramaikan itu benar nggak? Kan itu kan. Ingat loh, ini ada hukum di sini. Iya, dan ini Ada undang-undang IT di di sini TV gitu yang kan. disiarkan secara nasional, Pak, Secara gitu. nasional. Jadi itu Dan yang saya sesalkan juga, kenapa TV-TV nasional ini mau menyiarkan hal-hal yang menurut saya ini juga seperti ini. Kan dari segi undang-undang pers juga kan sebetulnya itu nggak tepat dong harusnya. Ya, kecuali memang ya sudah bisa dibuktikan ya. ada laporan bahwa memang tidak bisa dipertanggungjawabkan ijazahnya, itu akan menjadi lain gitu loh. Kalau saya lihat juga kan ini tadi ada dua ya, saya lihat ijazah ya yang dikeluarkan oleh Universitas di Singapura dengan surat pernyataan dari Dikti ya, Oh iya, Dirjen iya, iya. Dikti ya kalau Betul, nggak salah betul. ya, yang membenarkan bahwa ijazah itu benar dikeluarkan. Artinya kan sudah diklarifikasi. Terus apalagi yang salah dalam persoalan ini gitu kan, ya. Ya, ya. Nah, berkaitan dengan menyangkut masalah ini, itu juga kan pernah juga tersiar waktu beliau masih wali kota di Solo. Ya, ternyata kan semua terjawab, gitu kan. Nah, terus kemudian juga tadi ada berita lagi. Jadi apapun yang kelihatannya ini menyangkut Pak Jokowi, menyangkut Gibran, itu oleh Roy Suryo itu dianggap
magnet Hmm. yang punya kekuatan besar untuk bagaimana ini diramaikan. Ya, ya. Nah, ini langkah-langkah yang menurut saya nggak benar dan Iya, iya. jahat ya. Iya, iya, iya. Dan juga kenapa TV nasional kok kayak maaf kayak kurang kerjaan begitu Heeh, ya. heeh, Ya, heeh. terus memframing persoalan-persoalan seperti ini. Kasihan loh, ini Mhm. negara kan harusnya bagaimana kita memajukan negara ini bukan lagi berpikir yang remeh-temeh Mhm, seperti mhm. itu. Karena saya yakin lah ya yang namanya pendidikan di Singapura seperti yang saya katakan tadi itu nggak mungkin Iya. hal-hal yang konyol itu bisa Dan terjadi. ini ada yang menyatakan gini Pak, bahwa ini itu kan kayak implisit kan kayak menuduh bahwa, Gibran melakukan pemalsuan ijazah, Betul. dan itu menurut si orang ada perempuan yang bikin, konten gitu, bahwa itu universitas di Singapura itu nggak kaleng-kaleng Iya. gitu loh. Ini tertua Nggak kalau nggak salah. bisa dipalsukan gitu, nggak Ya, bisa. Ini kan seakan-akan kan dia juga tuduhannya kan bisa bukan hanya Gibran yang dituduh kan, berarti kan lembaga yang di Singapura juga iya, kan ikut terimplikasi dengan betul. tuduhannya si Roy Suryo ini Iya, gitu iya, loh. Jadi nggak bisa, nggak segampang nggak bakal lah bisa iya, dipalsukan gitu loh. Jadi dari situ aja langsung terpatahkan gitu. iya, Tapi ini ya Pak ya, kan Pak Suhadi juga pernah bilang ya, di dalam obrolan kita bahwa ini menyayangkan kelambanan pihak Polda Metro Jaya ya untuk mem-follow up, penyidikan iya, ya yang sudah berjalan gitu ya. Ya memang kemarin ada soal, iya, kerusuhan, ada kerusuhan lah. demo Itu atau bisa apa gitu, dimaklumin ada ya. reshuffle atau Betul, apa. betul, Tapi sekarang kan sudah mulai landai nih. betul. Ini kan harusnya segera dipercepat ya, Pak. Iya, Gimana itu, Pak, iya. Pak Suhadi? Nah, ini juga menarik nih ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan reformasi kepolisian juga Nah, ya. Kenapa saya ya, katakan ya, ya. ini menarik untuk kita bahas ya terkait masalah ijazahnya Pak Jokowi. Karena kenapa? Kalau kita melihat parameter kerja kepolisian kan sebetulnya sederhana. Untuk membuktikan orang menjadi tersangka dan nggak menjadi tersangka itu gampang ya. Kuncinya di alat bukti. Mmm, Di dalam hukum pidana ya, itu menganut sistem negatif. Artinya sekurang-kurangnya 2 alat bukti harus sudah terpenuhi berkaitan dengan masalah orang tersebut, mmm, benar nggak melakukan tindak pidana atau memang, tidak benar atau benar. Kalau benar dengan 2 alat bukti itu kan harusnya sudah cukup gitu kan. Ya mungkin, penyidik dalam konteks di Polda ini masih menganut, paradigma lama. Semakin banyak saksi, semakin banyak bukti, ya itu semakin menguatkan. mmm, Sebetulnya kan kalau saya lihat parameternya itu kan salah, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena kalau memang 2 alat buktinya sudah cukup, harusnya kan nggak perlu lagi dong ini direpot-repotkan seperti itu, ya, gitu kan. ya. Bikin aja yang sederhana yang memang itu mungkin sudah mencukupi alat buktinya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena konteksnya ya pada saat nanti di persidangan mau 1.000 alat bukti, mau 1.000 saksi, apa sih yang menjadi putusan hakim itu? Mmm, Keyakinan. mmm, 1.000 bukti, 100 saksi, kalau hakim nggak yakin nggak akan ya. Jadi parameternya tadi ya, berhubungan saya mengatakan bahwa menganut sistem negatif. mmm, Negatif itu alat bukti 2 itu masih kurang. oke. Kalau hakim tidak yakin, ya kan? Mmm, Kan tadi juga saya katakan ada, paradok yang mengatakan 1.000 alat bukti kalau hakim tidak yakin, ya kan? Ya tentunya juga kan nggak bisa, mhm, hakim nggak bisa memutus orang, karena nggak boleh loh memutus orang tanpa dia yakin dulu dari 2 mmm, alat bukti tadi. oke, ya, Kuncinya sederhana gitu kan, untuk membuktikan alat bukti itu benar dan tidak, dan hakim itu harus yakin dengan alat bukti tersebut, ya. Itu secara material kan gampang membuktikannya, ya. UGM, ya, terus kemudian keberadaan ijazah, keberadaan surat, teman-teman kuliahnya dan lain dan sebagainya. Bareskrim juga Ya, hasil 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 di di Bareskrim waktu itu Bareskrim juga sudah teruji bahwa ya, itu adalah asli dan lain mhm, sebagainya. Kan dari sini harusnya sudah konteksnya bisa dilakukan gitu. mhm, mhm. Nah, berkaitan lamanya ini persoalan, tentunya dengan keadaan yang sekarang sudah aman atau sudah kondusif negara kita ini ya,
dari demo yang kemarin, Heeh. kan harusnya polisi nggak perlu lagi memikirkan segala sesuatunya. Ya. Nah di sini tentunya kan kita bertanya, ini ada apa? Hmm. Apakah ada kekuatan besar yang selama ini ya digadang-gadang oleh banyak orang bahwa Roy Suryo ini punya orang kuat, punya Mhm. orang besar, Ya, ya ya. kan? Kalau berkaitan dengan masalah punya orang kuat, punya orang besar, tentunya juga kan polisi dalam konteks dalam persoalan penyidikan, ya Hmm. penyidiklah dalam konteks ini, itu kan menjadi gamang dong, Oke. ada tarik menarik. Mhm, mhm. Nah kalau seperti ini, ya harusnya nggak perlu lagi dipikirkan seperti itu. Alat buktinya ada nggak? Cerminnya bukan lagi kepada siapa dan apa yang dilaporkan, tetapi bagaimana menilai alat bukti itu untuk bisa diajukan ke peradilan. Gitu loh. Ya kalau seandainya memang ada ini orang kuat, ya ini ada orang kuat, jangan melihat itu. Ya kan Hmm. penyidik ini gampang kan Ya, on ya, the ya. track aja kepada alat bukti Ya yang pakai ada. kacamata kuda aja Jangan ya, pakai fokus di alat di bukti. bukti, Ya. heeh. Ya. Karena yang namanya kekuatan-kekuatan tadi itu kan, sebuah nuansa yang menurut saya kalau memang kebenaran ini bisa dipertanggungjawabkan, ya kenapa enggak? Mhm, mhm, Jadi nggak mhm. usah takut kepada orang-orang yang dikatakan kuat tadi, Ya, ya, yang ya. dikatakan punya power dan lain Mhm, sebagainya. mhm. Inilah bentuk-bentuk, lemahnya penegakan hukum, ya. Karena kadang-kadang dengan adanya tarik-menarik ini penyidik jadi nggak leluasa untuk bekerja gitu kan. Mmm, mhm. Makanya dalam konteks ini sekali lagi saya katakan, kalau memang alat buktinya sudah terpenuhi dengan 2 alat bukti tadi ya, semuanya sepenuhnya kita serahkan kepada kebijakan hakim ya, yakinnya hakim seperti apa, itu kita serahkan di pengadilan. Ingat loh, ini persoalan kan bukan hanya di penyidikan nanti, masih ada proses di kejaksaan, Ya. masih ada proses lagi nanti kejaksaan seperti apa melihat kasus ini. Udah cukup ya, atau memang ini nggak perlu lagi ada petunjuk dan lain sebagainya, karena jaksa nanti akan memberi petunjuk nih ya, kalau Mmm. memang dianggap masih kurang. Ya Oke. kecuali memang dari hasil penyelidikan penyidikan ini sudah ditemukan dan memang nggak perlu lagi ada petunjuk-petunjuk lain, berarti langsung bisa naik Ke ke persidangan. persidangan. Ya, Jadi ya. jenjangnya masih ada satu tahap lagi, bukan lagi, di level penyidikan aja, tetapi juga ada di level penuntutan, Mhm. yaitu kejaksaan dalam Iya, kaitan artinya ini. memang tidak ada alasan lain untuk tidak gercep gitu Iya, ya, Pak. Memang harusnya enggak harusnya gercep gitu betul karena betul. prosesnya juga masih panjang gitu, Iya Pak, ya. iya, kan ya kalau ada kekuatan tadi jangan lihat kekuatannya nah, Oke, oke. ya kan Ya, alat ya. buktinya sudah terpenuhi belum, Mhm, ya kan mhm. gitu. Ini kan jadi orang juga bertanya, makanya kita himbau dengan Kapolda yang baru, ya udah segerakan aja. Ya, Mmm, mhm, mhm. tetapkan, status ini ya kalau memang alat bukti yang tadi kita udah katakan bahwa sudah terpenuhi 2 alat bukti tadi dan nanti juga ahli sudah membenarkan bahwa memang keaslian daripada ijazah ini bisa dipertanggungjawab, udah naikkan jadi status, tadi kan udah penyidikan nih ya, Iya, iya. tinggal kan statusnya tinggal tersangka nih. Iya, Kalau betul. udah tersangka kan kebijakannya di tangan penyidik semua, Iya, apakah iya langsung kan? ditahan atau Iya enggak itu iya. kewenangan polisi gitu Iya, ya. karena di situ ada yang namanya kepentingan subjektif. Subjektif, Ya, oke. kepentingan subjektifnya apa? Kalau saya lihat dengan kacamata yang sekarang ini, harusnya harus tahan. Mmm, Karena tujuan ditahan itu apa sih? Ya, subjektifnya itu apa sih? Kan salah satunya menghilangkan alat bukti, mhm, takut menghilangkan alat bukti mungkin itu enggak. mhm, Takut melarikan diri, ya mhm, bisa juga itu terjadi kan. Takut, melakukan keonaran-keonaran, ini kan udah dilakukan lagi iya, oleh Roy Suryo. Jadi kalau untuk menutup persoalan-persoalan ini, lakukan penahanan. mhm. Karena penahanan itu juga memang hak melekat daripada, di tingkat penyidikan Iya, ya, iya. gitu loh. Itu Jadi bagian dari upaya untuk mereduksi atau mengurangi, dosis keonaran betul, yang muncul dari narasi-narasi yang, dari Roy Suryo CS gitu iya ya. iya, Ini kan betul. sekarang yang, gencar banget itu Roy Suryo dan si siapa, Rismon, Rismon iya kan. Yang lain kan ya kadang muncul kadang enggak gitu. iya Jadi iya iya. tapi 2 orang ini Ya, yang Tipah sekarang udah mulai mundur iya, sendiri, iya. udah mulai mundur pelan-pelan. Terus si itu Dan juga juga kalau saya lihat ya, ini beberapa kali nih saya lihat nih, ada heeh, beberapa hal yang kelihatannya juga dilakukan dalam bentuk manuver ya, yang dilakukan oleh Rismon. Ini bentuknya manuver manuver. Kemarin katanya ada ribut-ribut
Tapi dia kemudian seolah-olah bela Prabowo, ya kan? Oh. Wah, Prabowo harus begini, nggak Ya, boleh ya, ya, ini, ya. gitu kan. Terus kemudian juga kemarin ya, Roy Suryo datang ke pelantikannya Erick Thohir, Hmm. ya kan. Itu tujuannya apa? Hah? Mau cari dukungan atau mencari Ya simpati, pokoknya dia ya cari kan? cari Iya, sorotan publik, iya, sorotan iya, itu iya. apa biar biar ditampilkan Ya, ya gitu. saya sih ngerti. Mungkin dia dulu background-nya kan bekas menteri olahraga, Iya, iya, ya kan. iya. Mungkin ya karena dulu pernah di situ ya, sudah pernah berkantor di situ. Cuma dalam keadaan yang seperti ini, orang akan bertanya, tujuannya apa sih? Kok ada manuver-manuver seperti itu? Gitu. Ya, Dan ya. setelah itu juga kan suaranya semakin kencang, ya. Wah, kayak dia orang paling bersih, paling benar, paling tidak berdosa. Iya, Itu yang iya, saya iya, iya. lihat gitu kan. Ini kan menimbulkan kebencian. Kita ini Mhm. capek liatin Iya, kayak gini gitu kan. iya, iya. Jadi kita mintalah kepolisian Polda Metro Jaya ya dalam hal ini penyidik ya kalau memang sudah terbukti, sudah terpenuhi alat buktinya, udah secepatnya lakukan tindakan-tindakan hukum yang lebih bermanfaat dalam konteks masyarakat melihatnya. Kalau Hmm. seperti ini masyarakat menjadi gamang. Iya, iya, iya. Polisi takut atau gimana? Iya, iya, iya. Bener nggak ada orang besar? Kan seperti itu. Betul, Dan betul. untuk menepis semua itu kan proses dong, Ya. ya. Lakukan itu, bahwa ini nggak ada intervensi, Mhm. nggak ada orang besar dalam Mhm. persoalan ini. Ya. Kan dibantah oleh Roy Suryo, nggak ada orang besar. Ya buktikan dong, penyidik nggak usah takut lagi Iya, gitu loh, iya, ya iya, kan? iya, iya. Ya, kita Nah, dukung, ya. iya. Kita dukung untuk dilakukan Dan tindakan-tindakan bagian yang ini lebih kan jauh. kita bikin podcast dengan kembali lagi membahas soal ini kan bagian upaya dari mensupport untuk Iya, segera ditindaklanjuti gitu Pak ya. betul, betul. Karena kan Jadi nggak usah takut, iya, kita iya. di podcast memang tujuannya juga salah Iya. satunya mengedukasi Heeh, ya, heeh. mengedukasi orang banyak ya, termasuk juga aparat penegak hukum. Ada kita loh di sini walaupun kecil. Iya, iya, Mungkin iya. kan di Cokro ini kan banyak juga yang nonton Iya, kan, iya, iya, iya. banyak yang lihat, Betul, banyak betul. yang mendukung ya. Betul, betul. Jadi ngapain lagi takut gitu Mhm, kan? mhm. Kecuali ya Roy Suryo ini seperti apa gitu kan. Ini kan kejahatan ya. Iya, iya. Bukan hal-hal yang sifatnya lain, kecuali yang sifatnya lain. Ya, misalnya masalah politik dan lain sebagainya. Ini orang besar di dalam dunia politik, itu mungkin intriknya akan menjadi beda. Mmm, mhm. Tapi yang namanya penegakan hukum kan nggak boleh begitu. Iya, iya, iya. Parameternya adalah alat bukti kok, kebenaran, Iya. fakta, ya. Jadi nggak usah lagi melihat kiri kanan, Mhm, ya. mhm. Kalau memang ada bukti kuat, lakukan itu. Iya, iya. Nah, terus ini Pak, yang kan waktu kita bicara tentang kita membahas soal Betor dulu, itu kan salah satu, yang Pak Suhadi bilang kan ini mungkin dari sudut pandang Roy Suryo CS ini upaya untuk delaying, Iya, buying iya, time iya, kan, buying time, supaya betul. daripada nanti nggak ada kasus baru, nggak ada isu Heeh, baru, dia segera ditersangkakan, iya, dia bikin keributan baru nih. iya, betul. Waktu itu Pasar Mhm, Pramuka gitu kan, dengan ada, sosok baru yang pertama kali menggaungkan si Bitor iya, gitu kan, terus ini untuk buying time. Nah, iya. ini kira-kira soal Gibran ini juga bagian dari itu nggak, Pak? Supaya supaya kasusnya melebar kemana-mana, jadi kayak ngasih PR tambahan buat penyidik gitu, sehingga penyidik mau segera mentersangkakan, akhirnya harus menyelesaikan soal ini dulu Ya, gitu. Gimana Pak Swedding kalau lihatnya? saya lihatnya nggak gitu. Ada 2 parameter berpikir saya. Hmm. Yang satu, ya, yang satu, dia ini mau dilaporin orang lagi. Ya, itu yang satu, ya. Kayaknya seperti itu. Mungkin dia kurang puas kalau cuman Pak Jokowi yang ngelaporin. Anak bapak mungkin suruh laporin. Ya saya yakin Pak Gibran nggak mau melakukan itu lah. Pak Wapres nggak mungkin melakukan itu. Karena juga kan undang-undang juga dengan putusan MK yang sekarang kan nggak bisa sembarangan. Mhm, mhm. Seorang pejabat itu melaporkan rakyat ya, Iya. melaporkan orang-orang yang ada di konteks seperti ini gitu Mhm, kan. mhm. Terus yang kedua, barangkali, ini barangkali ya, Mhm, mhm. barangkali kalau Gibran gerah, udahlah Pak Jokowi, maafin Pak Roy Suryo aja ya. Mungkin seperti itu gitu kan, harapannya. Kan seseorang yang dalam keadaan terjepit ya, semua nuansa berpikir dari yang paling nggak mungkin, Heeh. walaupun itu dianggap nihil, Mhm, kan mhm. dicoba Oh, maksudnya ya. ini barangkali ini cara pandangnya Roy Suryo supaya
supaya kemudian sudah disudahin aja Sudahin gitu, Pak, aja ya. lah gitu kan. Aja gitu. Daripada ini rame terus kan gitu kan. Mungkin. Tapi bisa juga ya nggak menepis kemungkinan bahwa dia memang terus membangun narasi-narasi yang tujuannya kepada Pak Jokowi dan keluarga gitu kan. Dan kenapa juga kan sebetulnya pejabat banyak ya. Kemarin itu ada teman juga ya mengatakan seorang pejabat tinggi kita juga itu lulusannya dari luar negeri. Kenapa Roy Suryo kok nggak mempermasalahkan itu? Oh. Ya kan? Kok cuma kepada Gibran, kepada Pak Wapres dalam konteks ini. Kenapa yang lain enggak gitu ya? Nah ini juga kan menjadi suatu persoalan ya. Jadi kalau saya melihat dari narasi yang memang mau disampaikan oleh Roy Suryo kepada publik, tujuannya adalah sentimen, ya kebencian yang dibangun. Itu kan sejalan dong dengan undang-undang IT, ya adanya kebencian, adanya rasa tidak suka. Loh, tidak sukanya di mana? Ya kan? Dalam konteks ini Pak Gibran baik-baik aja sebagai wapres, menjalankan tugasnya, dia juga nggak mau terlalu menonjol dan lain sebagainya. Ini kenapa sih? Terus hal-hal yang konyol seperti ini mau diangkat-angkat terus oleh Roy Suryo. Kepentingannya apa? Kalau saya lihat memang di 2029. Supaya suara ini tergerus. Tapi jangan salah loh. Orang yang dijolimin itu bukannya semakin kecil. Itu dia akan terangkat harkat dan martabatnya kok. Dan Roy Suryo itu salah kalau menilai bahwa nanti kalau dibeginikan Gibran dan Pak Jokowi ini akan hancur. Tidak. Kita lihat sekarang ya keberadaan Pak Jokowi yang begitu besar ya istilahnya dikuyo-kuyo oleh Roy Suryo. Emang terus Pak Jokowi menjadi kecil begitu ya? Orang terus nggak memandang Pak Jokowi lagi? Tidak. Itu kalau saya lihat tadi saya habis lihat juga podcast postingannya Pak Jokowi ya. Itu orang berbaris mau ketemu dengan dia. Dan tiap hari Pak ya? Iya itu tiap hari. Ya kan? Dan kalau nggak dijagain juga mungkin siang malam ada di situ gitu kan. Jadi jangan salah gitu kan. Membangun narasi-narasi kotor, jahat, dan tidak berperi kemanusiaan ya bagi orang tersebut bukan direndahkan sama Tuhan tapi ditinggikan kok ya itu. Dan itu kayak upaya untuk menyerang dengan berharap sesuatu yang hasilnya beda tapi caranya sama terus gitu kan. Kan Pak Jokowi itu kan sejak dulu diserang dengan cara difitnah, narasi-narasi disinformasi, fitnah dan kebencian kepada Pak Jokowi itu kan sejak dulu Pak. Betul. Tapi kan malah naik. Betul. Nah ini Roy Suryo CS kayak nggak belajar dari itu bahwa ini justru naikkan pamor Gibran gitu ya dan Pak Jokowi gitu. Jadi ini maksudnya tapi kan gini Pak, sebenarnya bagi saya pribadi misalnya ya orang sebagai warga negara yang saya merasa enek itu polusi yang diakibatkan dari narasi seperti ini di media mainstream itu Pak. Jadi kenapa seperti ini sering muncul, masih tetap muncul di media-media CNN, terus Aiman, terus apa gitu ya. Itu kan membuat polusi polusi narasi gitu. Kalau saya melihatnya bukan polusi, pengak di telinga kita. Itu lebih tepat itu. Iya. Pengak. Kok begini terus? Iya. Itu apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kalau Pak Jokowi dan Gibran oke lah misalnya diserang, mereka keluarga ini udah terbiasa lah ya, udah terbiasa cuek. Tapi publik kan berhak untuk tidak mendapatkan kepengakan seperti itu, Pak. Kita kan berhak gitu loh. Betul. Apa yang harus dilakukan ini? Nah ini kemarin ada temen nih ngomong, Pak Suhadi itu kayaknya media-media mainstream kita ini udah nggak sehat, udah melanggar undang-undang pers, ya. Kita somasi yuk. Ajakannya udah seperti itu. Artinya masyarakat ini kan sudah melihat nih, ya. Ini jadi wilayah jualan aja nih kan, ya, untuk mencari rating, ya, untuk mencari penonton yang lebih banyak dan lain sebagainya. Makanya formatnya selalu berantem. Nah, itu yang tadi saya mau ngomong. Sekarang ini bukan lagi dialog yang terbangun, ya,
ribut yang terbangun, tapi mau main jotos-jotosan. Lah sebentar lagi media mainstream yang tadi kita ngomongin ini, ya kan, itu menjadi ring tinju. Iya dong, karena memang kita lagi ada kekosongan tinju, barangkali itu mau dibangun ring tinju seperti ini. Nah ini sebetulnya udah nggak sehat. Media-media seperti ini nggak sehat. Kalau tujuannya mencari iklan, karena kemudian iklan banyak mungkin, yang mencari ratingnya semakin tinggi, nggak bisa dong begini. Adab kita di mana, ya kan? Ya, kita sebagai warga, sebagai orang-orang yang ada di wilayah penonton dalam konteks ini, itu jengah ngeliatinya. Orang sekarang lagi membangun bagaimana negara yang sedang dalam seperti ini, ya, bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya. Kita dilakukan disuguhkan oleh tontonan-tontonan, menurut saya maaf, nggak bermutu, gitu, ya. Dan yang diundang pun juga, kalau kepentingan Roy Suryo dicari orang-orang yang memang nggak bisa mengcounter narasi yang dia bangun, gitu kan. Coba orang yang berani, nggak berani diundang, karena nanti dianggapnya selesai, gitu kan. Karena seperti contoh, saya diwawancarain di sebuah TV, begitu lawan bicara saya nggak bisa menjawab, sedangkan TV itu mempunyai kepentingan dengan narasumber tersebut, dipotong tuh. Ya kan? Ini artinya apa? Kan mindset yang terbangun oleh mereka adalah bagaimana mencari penonton atau mencari rating sebesar-besarnya, tapi mengabaikan kepentingan-kepentingan yang bersifat edukasi. Nah ini kan jadi apa jadinya, gitu kan? Ya, makanya apa, nanti kita ini dari tim hukum Merah Putih akan melayangkan somasi. Itu langkah yang kita akan pikirkan. Iya, cuma ya itu Pak, lagi-lagi kalau itu disomasi, ntar kemudian narasinya pembungkaman. Jadi pendukung Jokowi Gibran bukan termul ya. Termul nggak rela, terus kemudian pembungkaman. Memang seakan-akan itu bukan hak yang, itu kan hak sipil juga, ya, warga negara kan berhak gitu. Ini kan lucu nih Tempo nih. Kan lagi rame juga nih Tempo kan. Yang lagi digugat oleh Menteri Pertanian. Itu langkah yang menurut saya positif gitu loh. Abaikanlah orang mau ngomong apa, Pak Menteri dikatakan seperti apa, karena ini kebenaran, nggak usah mundur. Saya dukung itu, ya, nggak usah mundur, lakukan terus. Karena jujur, kita juga pernah melakukan hal-hal yang seperti itu kepada Tempo. Temponya sudah minta maaf, tapi besok udah berbuat lagi. Ya nggak bener juga, gitu kan. Kita capek kalau liatin kayak begini, gitu kan. Sampai Dewan Pers itu undang saya. Ya, udah Pak Suhadi maafkan. Bla 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 bla. Saya maafkan. Kira-kira 3 minggu muncul lagi berita-berita yang gimana, gitu kan. Jadi saya lihat memang sekarang ini, ya, untuk bagaimana menaikkan sebuah rating, menaikkan orang minat membaca, itu berita-berita yang tidak mendidik. Dan terutama berita-berita yang isinya itu nyerang Jokowi dan keluarga. Ya. Dan lagi kalau nggak nyerang Jokowi nggak rame, Pak. Iya, betul. Kalau nggak menyerang Jokowi, nggak menyerang Gibran, ya, sebagai wapres, sebagai wapres, itu nggak menarik. Nggak seksi, gitu, ya. Nggak seksi, gitu kan. Ya. Jadi nah, ini sangat disayangkan. Terus negara kita mau dibawa kemana nih kalau udah begini, gitu kan? Kita jadi nggak membangun, kita liatin orang ribut tiap hari, gitu kan, ya. Dan sekarang bukannya lagi ribut, tapi mau diadu domba di situ, gitu kan, supaya jotos-jotosan. Jadi memang sengaja disediakan itu ring untuk berantem. Iya, udah jadi ring, bukannya ring berdebat, tapi ring kayak ring tinju, gitu kan. Betul. Saya lihat kemarin itu, udah mau angkat-angkat tangan, gitu kan. Iya. Jadi, cuma saya ingatkan, kalau main pukul-pukulan, dugaan saya masuk polisi semua. Oke. Terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya dan diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.